Sana, Kalimantan. Kafe di ruas Jalan Gatot Subroto itu ramai dipenuhi muda-mudi yang sedang bercengkrama di setiap meja. Malam ini, kafe begitu penuh karena 1 jam lagi akan ada big match dan di tempat itu diadakan acara nonton bareng. Putra, Didi dan Romi sedang bercanda sembari menikmati pesanan yang sudah mereka pesan. Ketiganya adalah fotografer lepas yang seringkali hunting di tempat-tempat tertentu dengan model-model dadakan yang mereka temui di sosial media. Ketiganya sering berkumpul saat siang di warnet milik Romi. Kegiatan foto-foto seringkali mereka adakan secara dadakan, terutama setelah hujan siang hari. Probabilitas untuk mendapatkan senja merah semakin besar selepas hujan saat sore. Biasanya mereka langsung berangkat menuju tepian sungai untuk menangkap semburat merah tepat di antara dua bukit di perbatasan Cakrawala. Ketiganya bercengkrama sembari menunggu waktu untuk pindah ke tempat hiburan malam langganan mereka. Dedi adalah seorang konsultan, Romi adalah pengusaha warnet dan studio musik, Putra adalah fotografer. Ketiganya menjadi akrab karena kesamaan minat, yaitu dunia malam. Kemarin aku ada lihat cewek cakep di Facebook. Kayaknya mantap tuh kalau kita ajakin foto. Kalau bisa ya foto KT malah lebih mantap, ucap Putra pada dua kawannya itu setelah menyeruput kopi Toraja. Mendengar kalimat yang dilontarkan Putra, Dedi langsung bersemangat. Meski berumur lebih tua dari dua rekannya, ia tetap tak berubah, selalu berbinar saat mendengar kata perempuan cantik. Ya, dia adalah seorang playboy kambuhan yang seringkali menggait gadis-gadis cantik di tempat hiburan malam. Menjelang pukul 11 malam, ketiganya beranjak meninggalkan kafe menuju klub langganan mereka. Mobil berjenis city car berwarna kuning yang mereka tumpangi melesat membelah jalanan Samarinda yang masih ramai dengan lalu lalang muda-mudi. Entah mereka akan pulang ke rumah masing-masing atau justru baru keluar untuk menghabiskan malam di tempat-tempat tertentu. Malam berlalu dengan hingar-bingar. Dentuman musik top 40 menemani acara minum-minum dan memandang calon-calon incaran. Mereka berbicara lantang sambil mendekatkan mulut ke telinga. Tidak ada kenikmatan mengobrol yang bisa mereka rasakan, melainkan hingar-bingar dan tenggakan minuman yang hangat di dada. Waktu berlalu, mereka yang tadinya pergi bertiga akhirnya meninggalkan klub berempat. Romi dan Putra duduk di kursi belakang, sedangkan Dedi ditemani seorang gadis di kursi depan. Putra diturunkan di depan rumah Romi karena motornya berada di sana, kemudian meninggalkan mereka berdua untuk melanjutkan malam di tempat yang lebih private. Sudah seminggu dari acara senang-senang malam itu, Putra sudah mendapatkan kontrak dan melakukan pembicaraan perihal ajakan untuk hunting foto. Putra bahkan sudah begitu akrab, mereka sudah beberapa kali bertemu sambil makan dan ngopi bersama. Rencananya untuk foto season diatur sedemikian rupa dan hanya untuk mereka bertiga bersama sang model. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya hanya Putra dan Sally saja yang bisa bertemu dan melakukan sesi. Didi mendadak ada pekerjaan di luar kota. Sebagai seorang konsultan, ia tak mungkin meninggalkan tugasnya demi sebuah hobi. Keduanya mengobrol ringan sambil Putra mendalami kepribadian Sally. Dari sikap dan pembawaan Sally, Putra bisa membaca bahwa gadis ini sangat butuh aktualisasi diri dan pengakuan terhadap sesuatu. Ada ego yang harus dipenuhi dan dijadikan celah untuk membuka tabir yang lebih dalam. Putra memutar otaknya agar ia bisa mengajak Sally untuk foto yang lebih berani. Terus kalau dari konsep, jenis foto apa yang kamu lagi pengen coba? Tanya Putra. Sebenarnya sih pengen yang temanya holiday, jadi bisa sekalian ke pantai deh. Kan pasti seru tuh, jawabnya dengan penuh senyum. Konsep kasual apa yang spesial? Tanya Putra lanjut merujuk ke pakaian yang lebih terbuka dan seksi. Pengennya sih yang spesial ya. Tapi kan orang kita kalau lihat cewek seksi dikit suka gimana gitu, kata Sally lagi.
Ya susah sih. Kalau di pantai kan ada orang lain. Beda kalau konsepnya dipindah ke kolam renang gitu. Pancing Putra. Boleh tuh, kapan-kapan lah ya. Sambut Sally dengan wajah sumringah. Ia mau diajak. Bukan hanya karena ia suka difoto, tapi karena pasti ada sejumlah uang yang ia terima sebagai bagian dari pekerjaan. Segala sesuatu yang dibicarakan akhirnya tersusun sesuai kesepakatan yang sudah mereka sepakati. Mereka akan melakukan sesi pemotretan di sebuah lapangan golf yang berada sedikit dekat dengan arah jalan poros antar kota. Alat-alat dikeluarkan, beberapa tas besar berisi kamera tiang-tiang dan reflektor yang nantinya akan mereka gunakan. Sally mengeluarkan satu koper kecil berisi pakaian yang nantinya akan ia kenakan. Mereka sengaja menyewa satu cottage untuk Sally berganti pakaian. Keduanya lantas berkendara bersama dengan sebuah mobil golf menuju tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Sesi mereka lakukan beberapa kali sesuai dengan pakaian yang dibawa oleh Sally, karena itu juga mereka harus bolak-balik dari spot ke cottage. Putra bercengkrama lepas sambil mengarahkan Sally untuk mendapatkan gaya yang pas. Begitu asyiknya mereka berfoto-foto, tanpa terasa sudah memasuki jam makan siang ditandai oleh suara azan dari masjid di kejauhan. Keduanya kembali dan beristirahat di cottage sembari membiarkan Sally kembali mengenakan pakaian yang tadi ia gunakan saat berangkat. Sel, pernah ditawarin buat foto nude nggak? Tanya Putra yang berambut ikal. Belum sih, tapi jujur ya, sebenarnya pengen juga. Entah ya, kadang aku gimana ya, ngerasa kalau badan aku bagus, tapi kayaknya nggak ada yang bisa validasi deh, karena aku juga malu minta validasi orang lain. Kisah Sally yang sebenarnya memiliki tubuh proporsional, namun entah mengapa ia merasa tak terlalu percaya diri. Oh ya udah, mau sekalian nggak? Nanti gampang hitungannya. Pasti lain, fee-nya dibedain sama yang tadi. Sambut Putra yang tiba-tiba merasa sumringah. Terus fotonya gimana? Terus buat apa? Tanya Sally lanjut. Ya fotonya buat portfolio. Nanti kamu juga dapat kopinya. Ya kalau kamu khawatir soal fotonya, kamu tenang aja sih. Fotonya juga cuma buat portfolio kan, gak yang sepenuhnya kelihatan. Jadi nanti bakal ada siluet supaya area yang sensitif gak akan nampak di foto jadi. Jelas Putra dengan sangat meyakinkan bak seorang marketing andal. Sally menggumam sambil berpikir, kemudian mengiyakan penawaran yang disodorkan Dedi. Lepas jam makan siang, mereka mengeksekusi rencana dadakan yang barusan dibicarakan. Lagi itu, seperti mendapat durian runtuh, kala satu demi satu pakaian yang dikenakan Sally terbuka hingga menampakkan tubuh moleknya. Sekilas, Putra memiliki niat lebih di kepalanya, namun atas dasar profesionalisme, ia tetap bisa menahan diri. Tak bisa dipungkiri, mereka sempat terpana kala Sally melepas satu persatu kain yang membalut tubuhnya, kulit cerah dan juga mulus dengan tajuk-tajuk mencuat yang begitu menggoda hasrat kelelakiannya. Di saat yang sama, profesionalitasnya juga harus mendapat ujian yang sebegitu besar. Kalau di mana hasrat yang begitu menggelora harus bisa ditahan, meski tak bisa dipungkiri bahwa tangkapan lensa kamera mereka sempat mencuri kesempatan untuk menangkap pemandangan-pemandangan untuk pada akhirnya akan dijadikan dorongan demi bisa menuntaskan libido yang ditahan sebegitu kuatnya. Satu demi satu, tangkapan kamera disimpan. Beberapa diputuskan akan diedit agar hasilnya menjadi gambar siluet yang memiliki nilai artistik tinggi. Nah, udah beres. Nanti foto-fotonya biar diedit dulu ya, ucap Putra sambil melepas kamera dari genggamannya dan langsung tergantung di lehernya. Sally dipersilakan untuk kembali berpakaian. Gadis itu beranjak memunguti pakaian yang diletakkan di sofa, kemudian beranjak menuju kamar mandi. Ketiga lelaki itu meninggalkan ruangan beserta kamera mereka yang disusun berjajar di atas meja panjang di sebelah televisi. Putri menunggu di luar sembari menenangkan geloranya sambil merokok, namun di kepalanya masih saja terlintas bayang-bayang kemolekan tubuh Sally, bayangan yang sudah tentu akan terpatri dalam benak untuk beberapa waktu. Putra sedang berada di toko-toko elektrik.
Salah satu usahanya yang sudah beberapa tahun ia geluti. Meski begitu, pekerjaannya sebagai fotografer masih ia geluti walau tidak sesering dulu. Dia hanya menerima pekerjaan kala mendekati masa-masa ramai perkawinan, biasanya itu adalah selepas lebaran. Dia duduk santai sambil menyesap kopi yang sudah terhidang di hadapannya, kopi yang sudah tak lagi panas karena kalah dengan suhu ruangan yang sejuk karena pendingin udara. Matanya menatap kosong, menghadap jalanan yang ramai dengan hiruk pikuk kendaraan. Sorot-sorot lampu yang saling melintas sesekali membuat pandangannya berpendar. Sesekali kedua matanya kehilangan titik fokus karena lelah. Dalam lelahnya itu, ia menangkap sebuah figur yang sudah lama ia tak jumpai lagi. Figur yang sangatlah familiar dan sempat terpatri di dalam kepalanya, namun ingatannya yang sudah tertumpuk dengan memori-memori beberapa tahun terakhir membuatnya sulit untuk mengingat. Siapalah? Kok rasanya kenal? Ujar dalam kepala yang berusaha membongkar dan menyusun fragmen. Di sebuah rumah yang hanya ia tinggali sendirian, Putra sedang tertidur selepas pulang dari membongkar barang-barang yang hendak dijual di toko rokok elektriknya. Ia beristirahat dengan tenang dalam lelap tidur, diselimuti hawa dingin Samarinda yang baru saja diguyur hujan. Lelaki itu mendengkur sendiri di peraduannya. Ia tak memiliki pendamping karena baru saja bercerai setahun yang lalu. Dalam kondisi yang sejuk selepas hujan, Putra justru berkeringat. Lelaki berambut ikal itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Dahinya dipenuhi peluh sebesar biji jagung. Sesuatu tengah terjadi padanya, bukan di dunia nyata, melainkan dalam imaji yang tengah menemani tidurnya. Ia direngkuh mimpi yang sama sekali tidak indah. Dalam tidurnya, Putra berdiri melakukan kegiatannya terdahulu. Dia memotret figur gadis-gadis cantik bertubuh molek yang biasa menjadi model-model fotonya. Putra berusaha mengarahkan posisi lengan dan pinggang gadis itu, namun apa yang nampak di hadapannya bukanlah paras cantik. Gadis itu berubah. Rambutnya basah dengan luka menganga di tepian kepala, tepat di atas telinga. Separuh wajahnya terbelah dengan darah merah yang mengucur deras menutupi make up hingga merembes ke seluruh pakaiannya. Dalam mimpinya yang mendadak berubah menjadi buruk, akal Putra sedikit berputar. Dalam ketakutan yang merengkuh mimpinya, dia mencoba mengingat sosok yang menakutinya, sosok wanita yang tadinya cantik dan molek, yang kini berubah sebegitu mengerikan dengan wajah terbelah dua bersimbah darah. Sejauh yang bisa ia ingat, tak ada yang mendekati. Dia tak bisa menangkap bayangan-bayangan dari ingatannya yang tersembunyi dalam repian-repian imaji yang berserakan entah di mana. Putra berusaha berlari, namun kakinya serasa terpatri dengan lantai hingga tak mampu digerakkan. Matanya membelalak dalam tidurnya. Dunia fantasi sedang ia arungi terasa begitu nyata. Ia berusaha memanjatkan doa yang pernah ia pelajari semasa kecil. Ia begitu bersusah payah. Doa yang ia panjatkan dinyaringkan, namun tidak dengan cara baca yang benar. Ia bahkan sampai mengigau. Putra terbangun dengan peluh membasahi sekujur tubuhnya. Dia seperti baru saja tercebur kolam. Baginya, mimpi barusan adalah hal terburuk yang pernah ia alami. Ia tidak pernah mendapatkan mimpi buruk, tidak pula berhubungan dengan hal-hal mistis dan supranatural. Dia masih bisa mengingat dengan jelas gambaran yang baru saja nampak dan menghantui mimpinya. Putra menatap sekitar, khawatir dengan realita yang sedang ia hadapi. Ia merasa tak nyaman, merasa tak aman dan diawasi. Ia menelisik keadaan sekitar. Dalam remang kamarnya, ia justru sama sekali tak merasa aman. Di belakang pintu, berdiri bayangan samar dengan kabut hitam menyelimuti tubuhnya. Putra memicingkan matanya, berharap apa yang ada tak jauh dari tempatnya terbaring hanyalah halusinasi. Buah dari rasa takutnya yang masih terasa, ia masih merapal doa lebih khusyuk dari yang sebelumnya. Bayangan itu perlahan memudar menjadi kepulan asap yang menghilang lewat celah-celah pintu. Malam ini Putra terselamatkan, namun kejadian bukanlah akhir. Semua hanyalah permulaan dari segala gangguan. Siang menjelang,
Diiringi bising kendaraan yang melintas, Putra mengobrol bersama dua karyawannya di toko rokok elektrik. Mimpi semalam masih mengganggu benaknya, seolah bayangan itu menolak dilupakan dan terlupa. Sesekali obrolannya berhenti, dia tiba-tiba melamun dan merenung tanpa sebab. Pikirannya sering terasa kosong. Dia merasa ada yang mengganggu benak dan hatinya, sesuatu yang tidak ia ketahui namun tak bisa ia nafikan sama sekali. Dia berusaha menyibukkan dirinya dengan segala inventaris toko yang sebenarnya tidak banyak bisa ia urus karena sudah terorganisir sejak sebelumnya. Sesungguhnya tidak ada gunanya sama sekali ia menyibukkan diri karena tak ada manfaat yang signifikan. Ia tidak berani menatap sudut-sudut kosong. Dia khawatir bayangan mimpinya terproyeksi melalui pareidolia. Meski tanpa melihat kotoran pun, Putra menyibukkan dirinya dengan menyapu seolah-olah ada pasir dan kotoran yang berserakan di lantai. Ia mencoba menarik nafasnya dalam, kemudian duduk di sofa sembari menatap ponselnya dalam diam. Ia menonton video apapun yang bisa ia temukan di sosial media. Dengan hal-hal itu, Putra berharap semoga kepalanya tak terus-terusan memikirkan bayangan mimpi yang sebegitu mengerikannya. Mimpi tentang seseorang yang dahulu mungkin pernah ia kenal, mungkin karena bahkan ia belum sadar siapa yang hadir dalam tidurnya. Gelap menjelang ditandai semburat cahaya jingga. Di ujung barat cakrawala, jingga itu terlihat begitu merah dengan gurat-gurat ungu yang sesekali nampak, terutama selepas hujan seperti pukul 5 tadi. Sisa presipitasi yang masih mengambang di langit membuat bias yang tak bisa ditolak siapapun yang memandang, terutama bagi Putra. Sejenak, lelaki itu bisa meresapi teduhnya penghujung sore, suasana yang tanpa ia sadari adalah perbatasan di mana teror akan kembali datang. Bayangan gelap dan kepala terbelah yang sejenak berhasil ia lupakan tengah menunggunya di peraduan. Tidak hanya di peraduan, melainkan di dalam rumahnya, di dalam realita yang sedang ia jalani. Putra berkendara menyusuri jalan-jalan protokol yang setengah basah karena hujan yang cukup deras sore tadi. Lampu jalan sudah menyala, menerangi perjalanannya. Sesekali ia bermanuver saat harus menyalip satu demi satu kendaraan yang menghalangi pandangannya. Di sebuah perempatan, Putra berhenti tepat ketika lampu merah menyala. Pandangannya kembali teralih. Di seberang jalan, di atas median tepat di sebelah lampu merah, seorang wanita cantik dengan rambut sebau berdiri diam menatapnya. Wanita yang terasa begitu familiar, wanita yang ia kenal dahulu, namun ia tak bisa mengakses pusat memori tentang wanita itu. Putra menggelengkan kepalanya sekilas untuk menyadarkan dirinya dari imaji dan fata morgananya. Lampu berubah hijau. Putra langsung menggeber sepeda motornya menuju rumah. Ia begitu lelah. Meski tak banyak yang ia lakukan, ia ingin segera membersihkan diri dan beristirahat. Semoga pejamnya tak terganggu dengan apa yang membayanginya. Semoga sisa obat tidur yang ia punya dapat membuatnya tidur lebih lelap. Semoga. Tubuhnya sudah terasa segar. Selepas terbasuh air dingin, rasa lelahnya sejenak mereda. Segelas kopi panas dengan uap menguar menemaninya duduk di sofa. Ia menonton video-video. Untuk menghabiskan waktu, jempolnya lincah menggeser video demi video. Sesekali ia tertawa saat video lucu lewat karena terlalu asik berselancar. Sembari nonton video, Putra tidak menyadari beberapa jam sudah berlalu. Bosan, ia beralih menuju sosial medianya. Album demi album foto ia buka. Ia memandangi karya-karya yang sudah ia hasilkan selama bertahun-tahun. Seketika jempolnya berhenti menggulirkan layar kala di hadapannya nampak album foto 10 tahun yang lalu. Foto seorang gadis yang pada akhirnya membuatnya terdiam. Figur yang beberapa saat terakhir muncul di kepalanya. Sally, kenapa dia? Putra masih memandangi sosial medianya sambil sesekali menghisap rokok elektrik yang tergeletak di atas meja. Sesekali ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia tahu pasti ada kesalahan yang ia perbuat, namun tak tahu apa.
Sementara itu, ia tersadar bahwa suhu udara di sekitarannya sudah mulai berubah. Dedaunan yang ada di teras rumah Putra yang tadinya bergoyang tertiup angin mendadak diam. Tak ada kendaraan melintas. Sekitaran mendadak sepi, tak ada hembusan angin. Yang tersisa hanyalah keheningan total basah, di mana tak ada suara sedikit pun, bahkan tak ada suara binatang malam. Putra masih tak menyadari bahwa kondisi sekitarnya sudah berubah drastis. Ia masih saja tenggelam dengan senandika di kepalanya. Hawa di dalam ruangan mendadak terasa begitu dingin, terasa menusuk tulang begitu drastis hingga bulu-bulu halus di tangan dan tengkuknya mendadak berdiri hebat. Putra mengusap lengan dan tengkuk lehernya agar rasa tak nyaman itu bisa mereda, namun apa yang ia lakukan tentu bukanlah sesuatu yang membantu keadaan yang sebenarnya justru jauh di luar kendalinya. Dia menoleh ke atas. Beberapa kali lampu yang ada di atas kepalanya mendadak berkedip. Beberapa kali keadaan terasa tak semakin baik, justru menjadi lebih buruk. Baru saja Putra hendak beranjak dari duduknya, lampu rumahnya mendadak padam. Keheningan total yang sedari tadi menyergapnya kini semakin parah dengan padamnya seluruh lampu rumah. Bahkan lampu emergensi yang biasanya langsung menyala kala ada pemadaman ikut mati. Keheningan total kini semakin terasa dan teramplifikasi dengan datangnya kegelapan total. Dengan cepat Putra langsung beranjak dari duduknya, berdiri sembari meraba sekitar dalam gelap. Tak ketinggalan, ia langsung menyalakan flashlight dari ponselnya untuk meredakan gelap yang terasa sesak. Ketika ia mencoba berjalan, ia tetap tak bisa melihat sekitar. Matanya masih saja diselimuti kegelapan. Sinar dari ponselnya sama sekali tak membantu. Ia tetap saja harus meraba sekitar untuk memastikan langkahnya. Tangannya berusaha menggapai sesuatu, namun kegelapan itu masih saja menutupi matanya. Deg! Putra terbangun mendadak kala tangannya yang berusaha menggapai sesuatu justru menyentuh helai demi helai benda yang menutupi pandangannya. Tangan kirinya mengarahkan flashlight ke atas dan ia langsung terbelalak membatu. Di depannya nampak wajah putih berlumur darah dengan posisi terbalik. Darah merah kental mengalir dan menetes melumuri kaki Putra yang tak beralas. Luka menganga di bagian kiri kepala sosok itu benar-benar terbuka hingga nampak bagian putih bercampur darah yang seketika membuat mual. Brak, brak, brak. Melihat pemandangan mengerikan yang nampak langsung tepat di depan wajahnya, Putra langsung panik. Ia berusaha berlari hingga menabrak benda-benda yang ada di depannya. Laki-laki itu mengadu kala kakinya menabrak kursi dan terjerembab dengan wajah menabrak dinding. Rasanya begitu sakit dan kepalanya mendadak pusing. Ingin rasanya ia terpejam dan kehilangan kesadaran, namun keadaan itu sama sekali tak menghampirinya. Putra seolah dipaksa untuk tetap sadar dan terjaga agar teror bisa terus ia rasakan. Dengan susah payah, Putra berusaha bangkit sambil terhuyung. Ponselnya terlempar entah kemana, hingga cahaya senternya tak lagi terlihat. Ia benar-benar buta, diselimuti oleh gelap. Tolong! Suara lirih dan serak terdengar pelan dan menggema di kepala Putra. Suara yang pernah ia kenal sekian tahun yang lalu. Suara yang dahulu terdengar merdu kini berubah menjadi suara lirih, serak yang pilu dan mengerikan. Ia terjebak dalam segala tanya dan ketidaktahuan. Otaknya tak mampu berpikir jernih. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah mencari ponsel dan berusaha secepatnya keluar dari rumahnya yang dirundung kengerian dan kegelapan total. Ketakutannya terasa begitu primal, sebuah rasa takut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Jikalau ia bisa memilah momen ketakutan yang pernah ia alami, maka saat ini adalah saat yang paling mengerikan. Putra masih meraba-raba lantai, mengintip celah-celah yang tak terlihat. Matanya menangkap setitik cahaya di lantai keramik, cahaya yang sedari tadi ia cari karena lepas dari genggaman tangannya. Lelaki itu merangkak sambil berusaha mencapai sumber secerca cahaya di lantai.
Seketika ia merasa lega kala tangannya berhasil menggapai ponselnya, namun ketika ia hendak menarik tangannya, sesuatu yang dingin menyentuh kulit jemarinya, sesuatu yang tadi tak ada di sana. Dengan cepat, Putra berusaha menarik tangannya dengan paksa, namun sesuatu yang ternyata adalah tangan dengan lumuran darah itu justru menggenggam pergelangan tangannya dengan kuat. Ia berusaha menarik lepas dengan sekuat tenaga, rasanya begitu licin, membasahi tangannya, bau anyir semakin menguat. Setelah teriakan dan hentakan kuat, Putra berhasil melepaskan tangannya. Dia lantas bangkit dan langsung berlari secepatnya sembari mengarahkan flashlight dari ponselnya. Kunci motor ia sambar cepat dari atas meja. Pintu dibuka dengan paksa. Tanpa mengunci pintu, ia langsung menaiki motornya dan melesat meninggalkan rumah. Malam ini ia kembali selamat dan ia tak bisa menahan lagi untuk segera bertemu dengan kedua kawannya. Ada misteri yang harus ia pecahkan untuk mengentaskan teror yang sudah beberapa kali menyerang mental dan rasa takutnya. Malam ini ia terpaksa memejamkan mata di kios rokok elektrik, meski ia tahu itu belum tentu bisa mengamankan dirinya. Matahari sudah menyinari, hari sudah berganti, lalu lalang kendaraan, hiruk pikuk kendaraan sudah memekakan telinga mereka yang baru saja terjaga dari tidur. Kedua mata Putra terasa berpasir, begitu perih. Pinggang dan punggungnya terasa begitu pegal karena tidur di sofa. Ia duduk sejenak memikirkan apa yang terjadi semalam. Kepalanya terasa begitu sakit. Punggung, tangan, dan pergelangan tangannya masih terasa licin dan basah. Tak ada sesuatu di sana, tapi rasa itu masih saja bisa ia rasakan. Entah memang masih ada atau hal itu sudah tersugesti di dalam benaknya. Sofa kembali ia rapikan, wajahnya ia basuh agar terasa lebih segar. Wajah ia keringkan, kunci yang tergeletak di meja ia sambar cepat dan segera ia berlalu karena baru ingat rumahnya ia tinggalkan semalam tak terkunci. Putra terkejut kala mendapati keadaan rumahnya yang berantakan. Rasanya keadaannya tidak sehancur ini. Kala ia meninggalkan rumah semalam, benda-benda berserakan, tapi tak ada yang hilang. Dahinya mengernyit kala mendapati meja kerjanya yang benar-benar tak beraturan. Dari segala tempat, bagian meja lah yang paling berantakan. Ada apa dengan bagian itu? Mengapa? Seolah sengaja dibuat berantakan untuk mencari sesuatu. Dengan enggan dan terpaksa, Putra membereskan benda-benda di lantai dan meletakkan kembali ke tempat asalnya. Mouse dan keyboard yang berserakan ia susun kembali. Komputer ia nyalakan, hanya saja mesin itu tidak dalam kondisi mati, melainkan dalam kondisi standby. Putra semakin bingung karena ia bisa memastikan komputernya mati karena sudah beberapa hari tidak ia nyalakan. Kondisi yang ia dapati menjadi pertanda bahwa ada yang mencoba membuka komputernya, namun ia tak tahu siapa. Layar terbuka menampilkan folder lama tempat ia menyimpan hasil kerjanya terdahulu. Di hadapannya berderet icon berwarna kuning dengan label nama-nama gadis yang pernah menjadi model fotonya. Dia menggulirkan kursor hingga folder terbawah dan menemukan tulisan Sally. Klik. Bunyi mouse terdengar lirih. Folder yang terbuka menampakkan deretan foto Sally. Gadis itu terlihat begitu menawan. Senyumnya yang manis terbubuh dari wajahnya yang cantik semakin ke bawah. Nuansa foto semakin berubah. Dari foto yang menggambarkan keanggunan dan keceriaan berubah nuansa menjadi beraroma sensualitas. Ya, foto-foto Sally tanpa busana. Sekilas ia kembali tenggelam memandangi tubuh Sally. Ia mengernyit. Banyak pertanyaan yang langsung hinggap di kepalanya. Kenapa yang semalam mirip Sally? Ada apa sama dia? Gumam lirih sembari terus memandangi tajuk-tajuk yang terpampang jelas di layar. Apalagi karena foto-foto itu masih banyak yang belum diedit, sehingga apa yang tertangkap kamera benar-benar jelas. Aplikasi Pramban ia buka. Kembali ia menjelajah sosial media untuk mencari tahu perihal gadis yang tadi sempat ia pandangi wajah dan tubuhnya.
Tak banyak yang dapat ia temukan. Satu demi satu akun ia buka demi mendapatkan info. Putra berharap dari satu relasi antar akun ke relasi yang lain bisa memberikannya titik terang. Tanpa terasa, hari sudah sore dan ia belum mendapatkan satupun jawaban. Akun-akun yang dulu berelasi dengannya sudah tak lagi aktif. Mereka yang dahulu sama-sama menggeluti fotografi sudah meninggalkan sosial media berlogo F yang sekarang diisi konten-konten aneh dan tak berfaedah. Ketika matahari mulai tergelincir, ia mulai khawatir. Entah ia akan kuat atau tidak, pergantian antara gelap dan terang tentu menjadi tanda di mana batas tipis antara yang hidup dan yang mati bisa saling bergesekan hingga salah satunya memasuki celah yang tak terlihat. Putra menutup aplikasi Pramban dan folder yang sedari tadi ia pandangi dengan lekat. Senja merah ikut pudar kala matahari semakin tergelincir dan digantikan oleh gelap. Tahap peralihan yang ditandai oleh pengeras suara masjid yang mulai saling bersautan mengumandangkan ajakan sholat. Lelaki itu segera beranjak untuk membersihkan diri dan mensucikan diri. Entah karena terlalu khawatir, bahkan takut, akhirnya ia memutuskan untuk mencoba kembali mendekatkan dirinya pada Tuhan. Namun bagaimanapun segala hal tidak mungkin berubah secepat itu. Bahkan ketika ia beribadah pun tak bisa menjamin malam-malam dan hari-harinya akan aman dari gangguan. Bagi Putra, tak ada salahnya ia mencoba. Sajadah dan kopiah yang sudah lama tak ia gunakan akhirnya kembali pada fungsinya. Halo? Ya, biarkan saja. Kena isuk aja ku ambil. Balik aja, ada apa-apa. Sautnya lewat panggilan telepon. Uang setoran toko ia minta untuk dibawa pegawainya dan akan ia ambil esok hari. Malam ini Putra sudah benar-benar menyiapkan diri. Dengan kemungkinan terburuk, 2 kali beribadah membuatnya mendapatkan sedikit kekuatan dan keberanian. Kali ini ia percaya bahwa Tuhan akan membantunya mengatasi masalah yang beberapa waktu belakangan menghantuinya. Malam semakin meninggi. Jalanan yang tadinya ramai berangsur mulai sepi. 1-2 kendaraan melintas dalam interval 10 menit sekali dan semakin lama semakin sepi seiring malam yang kian meninggi. Di luar, udara yang bergerak menjelma, angin mendadak diam, tidak ada pergerakan di ranting ataupun dedaunan. Suara tunggeret, jangkrik, dan binatang malam lain mendadak senyap. Jalanan yang tadi masih dilintasi motor dan mobil kini mendadak sepi. Tak ada satu kendaraan pun yang melintas. Keheningan total menyergap perlahan hingga suasana yang kian lama kian mencekam itu merasuk hingga dalam rumah. Perlahan tapi pasti, suasana yang hangat di dalam rumah berubah menjadi lembab dan juga dingin. Putra yang sudah menguatkan mentalnya sudah menyadari perubahan suasana di rumahnya. Krak, krak, krak. Suara serupa cakaran dari dinding dan pintu itu mulai terdengar. Putra yang mendengar suara dari luar langsung menoleh, matanya mulai memicing kalau menyadari ada yang berbeda di atas celah pintunya. Putra bisa melihat dengan jelas ada deretan jemari dan juga sepasang mata yang menatapnya lewat celah ventilasi, ditandai dengan terhalangnya cahaya lampu di teras. Degup jantungnya mendadak kencang, menggedor rusuk dan berusaha berontak keluar dari selaput perikardium di dadanya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan dihembuskan perlahan. Ini adalah sesuatu yang sudah ia tunggu untuk ia hadapi malam ini. Dia harus mendapatkan jawaban atas segala gangguan dan juga teror yang menyerangnya. Lampu yang tadinya terang mendadak meredup, namun tidak padam. Dari celah ventilasi mulai masuk sesuatu serupa kabut berwarna hitam yang perlahan menjelma menjadi sosok perempuan dengan luka menganga di kepala sebelah kiri, tepat di atas telinganya. Simbet darah yang sebelumnya menutupi muka kini tak seperti sebelumnya. Bagian kanan wajah itu masih tetap terlihat dengan jelas. Kini Putra bisa memastikan bahwa sosok yang ada di depannya ini adalah sosok yang mirip dengan Sally. Tolong,
Suara lirih dan serak terdengar, manakala pakaian lusuh wanita itu tertanggal hingga tubuh telanjangnya yang pucat kebiruan terlihat dengan jelas. Komputer mendadak menyala ketika tangan kiri sosok itu terangkat sembari mengacungkan jari menunjuk layar. Kenapa? Kenapa? Tanya Putra dengan suara yang bergetar. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa gugup dan juga rasa takutnya. Foto? Foto, saut sosok itu lirih, membuat petunjuk itu semakin jelas. Sejenak, Putra langsung berpikir mungkin ini masih ada hubungannya dengan foto-foto artistik yang masih tersimpan di folder komputernya. Putra bergegas berjalan menuju komputernya, kemudian membuka satu folder ke folder lain hingga menemukan foto-foto artistik milik Sally. Kamu, kamu mau ini semua dihapus? Tanya Putra dengan suara yang masih bergetar dengan hebat. Sosok itu tidak menjawab. Sosok itu hanya menganggukkan kepalanya yang membuat darah mengucur dari celah luka di kepalanya. Maaf, maaf, semoga kamu bisa tenang, ujar Putra sembari memencet tombol shift dan delete setelah menandai semua foto telanjang Sally. Dengan sekali tekan, foto itu hilang dari ruang penyimpanan dan apa yang nampak mengerikan kini perlahan mulai berubah kabut hitam, mulai menyelimuti sosok penuh darah dari Sally yang telanjang pucat. Perlahan, sosok itu berubah, lembayan gaun mulai terlihat di bagian bawah. Semakin jelas kala kabut hitam itu memudar hingga wajahnya. Apa yang nampak begitu berbeda, yang terlihat hanyalah senyum simpul dari Sally seperti saat mereka bertemu dulu. Terima kasih, Kak, ucap lirih sembari perlahan memudar. Mohon maaf kalau aku menyulitkan hidupmu. Semoga sekarang kamu bisa tenang, jawab Putra yang degup jantungnya mulai normal kala ia menatap wujud Sally perlahan menghilang dari pandangannya. Udara mendadak menjadi normal. Suara binatang malam kembali terdengar, diselingi raung kendaraan yang tiba-tiba saja melintas. Putra pada akhirnya faham jika apa yang ia lakukan dulu sangatlah berdampak pada masa kini. Sudah tentu hal ini akan mempengaruhi hidupnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana. Waduh, udah cukup lama juga nih ya Bang Jana nggak kirim kisah ke Ilo Bercerita ya. Dan kali ini kisah dari Bang Jana yang latar belakangnya itu di Samarinda, di Kalimantan Timur, teman-teman. Dan di sini bagaimana? Wah, ini bener-bener ya ceritanya ya. Ini Sally ya. Jadi ini bener-bener banyak hikmah sekali yang bisa kita ambil di sini. Bagaimana seorang Sally, dia adalah seorang gadis muda yang suka menjadi, ya mungkin bukan model yang resmi banget ya, dia maksudnya dia siap di foto-foto lah, model-model panggilan, yang mana juga berani, mohon maaf nih, menampilkan foto-foto yang tanpa busana. Dan di sini menjadi pelajaran buat kita bahwasanya apa yang sudah kita lakukan kadang-kadang kita nggak mikir panjang. Mungkin di sini juga buat pengingat bagi saya juga ya, dan buat teman-teman semuanya bahwasanya handphone itu akan menyimpan memori. Jadi kadang kita suka atau memfoto sesuatu yang nggak bagus karena di handphone kita oke lah sudah dihapus, tapi kan itu masih ada memorinya di situ. Seperti yang mana Sally ini mungkin pada saat dia difoto dia santai aja tuh, tapi ketika dia meninggal dunia itu masih menjadi ganjalan karena ya entah mungkin sama Putra itu di share juga kemana kita nggak tahu. Jadi seperti apa ya, investasi dosa ya. Jadi ini benar-benar menjadi pengingat sekali buat kita. Dan bagaimana Putra diteror, wah bener-bener terornya sih menurut saya parah banget ya. Padahal cuma pengen minta fotonya dihapus gitu, cuma pengen minta itu ya karena masih menjadi ganjalan. Dan ini karena sudah kejadiannya sudah sangat lama, sudah 10 tahun lalu berlalu, dan Putra sendiri udah nggak pernah buka-buka lagi tuh file itu tuh. Tapi ketika dia baru ingat, oh iya Sally, dan apalagi ketika tampilan pertamanya kan mukanya terbelah, rambutnya banyak darah. Jadi nggak tahu dia siapa sih, karena banyak juga tuh yang sudah difoto sama Putra. Ternyata begitu dia ingat, wah ini Sally nih, suaranya semuanya Sally. Dan ketika di endingnya juga dia menampakkan diri
dengan wajah yang pucat tapi dengan berbentuk Sally dan juga dengan tanpa busana ya. Waduh, itu bener-bener ini. Dan asli keren banget kisahnya. Terima kasih banyak Bang Jana atas kiriman kisahnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Mari kita ambil yang baik-baik saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Apabila memang tidak ada yang baik dirasa, silakan kita jadikan saja sebagai sarana hiburan. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe channel Ilo Bercerita, dan jangan lupa untuk lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.